Dari California, saya mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh anggota gereja Masedari ke-7 Jemaat Selavide dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saudara-saudara, kita sedang mengikuti pembahasan mengenai khotbah Yesus di atas bukit. Kita sudah membahas Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Tahukah Anda, bila mana saudara mempelajari dan membaca secara teliti Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-6, ini adalah ucapan bahagia yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, itu adalah ucapan bahagia yang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau saudara mengulangi kembali seperti contoh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya orang yang mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang ini adalah orang yang bertobat, yang datang kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah orang yang dipimpin hidupnya, dikendalikan hidupnya oleh Roh Tuhan. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah kerinduan buat orang tersebut untuk memiliki kebenaran yang hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ucapan bahagia pertama ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ucapan bahagia berikutnya adalah hubungan kita dengan sesama. Maka saudara akan bisa melihat di sini bagaimana kata-kata bahagia ini berhubungan dengan sesama kita. Contohnya, ayat yang baru saja kita baca itu, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ini menunjukkan saudara hubungan kita kepada sesama. Bagaimana kita boleh menunjukkan kemurahan hati kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab Perjanjian Baru hanya dua kata yang digunakan yang berhubungan dengan murah hati, yaitu yang pertama adalah dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, dan yang kedua adalah di dalam buku Ibrani. Di dalam buku Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Maka kita dapati di sana, saudara-saudara, bahwa ini berbicara mengenai Yesus. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita dapati menaruh belas kasihan di sini adalah sama dengan bahasa aslinya sama dengan kata murah hati. Jadi saudara-saudara, orang yang murah hati itu adalah orang yang berbelas kasihan kepada sesama. Sama seperti Yesus, saudaraku, dia menaruh belas kasihan. Seringkali dalam hidupnya dia digerakkan oleh belas kasihan untuk menunjukkan kemurahannya kepada setiap orang yang datang kepada dia atau yang memerlukan pertolongan. Dan kita, saudara, saya diajak sebagai umat Tuhan agar kita boleh menaruh belas kasihan kepada siapa saja, menunjukkan kemurahan hati kita kepada siapa saja dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Khususnya dalam pandemik seperti ini, biar Tuhan menolong kita semua untuk mempraktikkan firman-Nya ini. Di dalam nama Yesus, amin.